Hai bro, sis, dan Kang Teh dimanapun berada, bareng lagi sama Kang Ibo, si Ceps Ibo, yang hari ini bakal bongkar tuntas mitos dan fakta seputar langkah kaki. Kalian sering dengar kan, target 10.000 langkah sehari itu ideal, tapi bener nggak sih itu buat semua orang? Atau jangan-jangan kita selama ini salah kaprah? Tonton sampai habis ya, karena kita bakal kupas tuntas dan ada rahasia besar di akhir video yang bisa bikin hidup kalian makin optimal. Siap? Gas! Oke Kang Teh, kita mulai dari yang basic dulu. Jalan kaki itu ibarat superhero olahraga yang sering kita remehkan. Ringan, minim resiko, tapi manfaatnya segudang. Dari ningkatin kesehatan jantung, ngelola berat badan biar tetap ideal, sampai bikin mood kalian happy terus. Siapa di sini yang ngerasa kalau abis jalan kaki, pikiran jadi lebih fresh? Coba komen di bawah. Nah, soal angka keramat 10.000 langkah. Banyak yang ngira ini standar baku. Data dari Medical News Today emang bilang gitu, 10.000 langkah itu sekitar 8 km atau 5 mile. Tapi, kita perlu garis bawahi, ini target ideal untuk kebanyakan orang dewasa, bukan patokan mutlak buat semua. Kalian tahu nggak sih? Ternyata konsep 10.000 langkah ini bukan dari penelitian ilmiah kuno loh. Menurut Very Well Health, ide ini pertama kali muncul dari kampanye pemasaran pedometer di Jepang tahun 1965. Lucu ya? Lalu di tahun 2001, gerakan Every Step Counts makin mempopulerkan angka ini karena mudah diingat. Jadi ini lebih ke marketing hack yang jadi viral, bukan hasil riset lab yang rumit. Tapi jangan salah sangka, meski awalnya dari kampanye, manfaat jalan kaki itu nyata dan didukung sains. Dilansir dari Medline Plus, riset menunjukkan bahwa semakin banyak langkah yang kita lakukan, resiko kematian dini itu makin turun drastis. Bayangin, cuman dengan 4.400 langkah per hari, itu udah bisa mengurangi resiko kematian sampai 41% dibanding yang cuman 2.700 langkah. Dan yang paling menarik, manfaat maksimalnya itu tercapai di angka 7.500 langkah. Artinya, kalian nggak perlu ngoyo sampai 10.000 kalau memang belum bisa. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Kang, kalau jalannya pelan, tetap efektif nggak? Jawabannya, kecepatan itu kurang penting dibandingkan jumlah total langkahnya. Jadi jalan santai di taman sambil dengerin podcast favorit kalian, itu udah sangat bagus kok. Nggak perlu lari maraton setiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke data yang lebih spesifik. Karena jujur aja, kebutuhan langkah kaki itu beda-beda tiap usia. Nggak bisa disamaratakan. Pertama, usia 3-5 tahun atau anak-anak. Buat balita dan anak-anak prasekolah, CDC nyaranin mereka aktif bergerak sepanjang hari lewat bermain. Nggak ada target langkah spesifik karena yang penting mereka bebas eksplorasi dan bergerak. Jadi, biarin anak-anak kalian lari-lari, main peta umpet, itu udah olahraga terbaik buat mereka. Lalu kalau usia 6-17 tahun, anak dan remaja butuh sekitar 60 menit latihan aerobik dan penguatan otot per hari. Kalau dikonversi jadi langkah, itu setara dengan sekitar 11.290 sampai 12.512 langkah. Jadi kalau punya adik dan rentang usia ini, ajak mereka aktivitas yang bikin berkeringat ya. Bisa main bola, renang, atau ikut ekstrakurikuler di sekolah. Target 12.000 langkah bisa jadi patokan keren buat mereka. Dan yang paling penting, ini untuk lansia, penelitian dari jurnal The Lancet Public Health menunjukkan para lansia cukup dengan 6.000 sampai 8.000 langkah per hari untuk menurunkan risiko kematian dini. Bahkan, 7.000 langkah itu udah ngasih manfaat signifikan. Jadi, ajak orang tua kalian jalan santai di pagi hari, biar tetap bugar dan sehat di usia senja. Dan satu lagi yang menarik, jenis kelamin itu nggak mempengaruhi jumlah langkah ideal. Jadi mau pria, wanita, bahkan ibu hamil sekalipun, target 10.000 langkah itu cocok. Buat ibu hamil, disarankan berolahraga intensitas sedang 150 menit per minggu. Jalan kaki, ini salah satu opsi terbaik. Oke, Kang Teh, jumlah langkah harian kita itu nggak cuma soal niat, tapi juga dipengaruhi beberapa faktor. Ini penting banget, biar kita nggak ngebandingin diri sama orang lain. Yang pertama, pekerjaan. Coba tebak,
Siapa yang bangin banyak jalan di antara akuntan dan pelayan restoran? Jelas, pelayan restoran. Data dari Verywell Health menunjukkan bahwa pekerjaan yang banyak berdiri atau berjalan, kayak pelayan restoran atau pekerja retail, itu otomatis menghasilkan langkah lebih banyak. Beda jauh sama kita yang kerjanya kebanyakan duduk di depan laptop. Jadi kalau pekerjaan kalian sedentari atau banyak duduk, kalian harus ekstra usaha buat nyisihin waktu jalan kaki. Yang kedua, negara. Ternyata, beda negara, beda juga rata-rata langkahnya. Orang Jepang itu rata-rata 7.200 langkah per hari. Di Australia Barat atau Belgia bisa sampai 9.600 langkah. Dan di Swiss bahkan rata-rata 8.900 sampai 10.400 langkah. Ini nunjukin kalau budaya dan lingkungan juga sangat mempengaruhi kebiasaan kita bergerak. Dan yang terakhir, ini penting. Tujuan kalian jalan kaki itu apa? Kalau tujuannya nurunin berat badan, target 10.000 langkah per hari itu sangat cocok buat kebanyakan orang. Tapi ingat, harus dibarengi dengan intensitas yang pas juga ya. Jangan cuma jalan santai doang kalau mau bakar lemak lebih banyak. Nah, Kang Teh, setelah kita bedah tuntas soal langkah kaki, udah jelas kan kalau target 10.000 langkah itu bukan satu-satunya patokan. Yang penting adalah konsisten bergerak dan mengenali kebutuhan tubuh kita sendiri. Dari data-data yang udah Kang Ibu kasih, mulai sekarang kalian bisa lebih bijak menentukan target langkah kaki kalian. Nggak usah maksain 10.000 kalau memang usia atau kondisi tubuh belum sanggup. Mulai dari yang kecil, yang penting rutin. Jadi, siapkah kalian melangkah menuju hidup yang lebih sehat dan bugar? Nah, sekarang giliran kalian. Yuk, mulai challenge diri sendiri. Coba cek di pedometer atau smartwatch kalian. Hari ini udah berapa langkah? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang kalian sayangi, biar mereka juga tahu rahasia di balik setiap langkah ini. Like video ini kalau kalian suka, dan follow @chepsibo biar nggak ketinggalan tips-tips menarik lainnya dari Kang Ibo. Ingat ya, hidup sehat itu pilihan, bukan paksaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dari Cheps Ibo. Gaspol!